Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Safira Rizkin dengan NIM 250512041101. Di sini saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan. Jadi, pengertian dari media penyimpanan itu sendiri adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Seiring berkembangnya zaman, teknologi media penyimpanan data pun kini telah mengalami perubahan. Bahkan beberapa di antaranya sudah tidak lagi diproduksi secara massal. Oleh sebab itu, muncullah inovasi-inovasi baru yang melahirkan berbagai macam media penyimpanan data. Yang pertama di sini adalah SSD. SSD adalah media penyimpanan modern yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. Tidak seperti HDD, SSD tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga proses akses data menjadi jauh lebih cepat. SSD tersedia dalam berbagai jenis interface seperti SATA dan PCIe dengan performa yang berbeda-beda. Keunggulan dan kekurangan SSD. SSD bekerja dengan menyimpan data dalam sel-sel memori elektronik sehingga tidak memerlukan proses mekanik untuk membaca data. Hal ini membuat SSD memiliki waktu akses yang sangat cepat, lebih tahan terhadap guncangan, serta lebih hemat energi. Oleh karena itu, SSD banyak digunakan pada laptop dan komputer modern. Meskipun memiliki performa tinggi, SSD memiliki beberapa kekurangan, seperti harga yang lebih mahal per kapasitas dibanding HDD. Selain itu, SSD memiliki batas jumlah siklus penulisan data. Meskipun dalam penggunaan normal, hal ini jarang menjadi masalah. Untuk kapasitas besar, biaya SSD masih relatif tinggi. Yang kedua nih ada SSHD. SSHD merupakan kombinasi antara HDD dan SSD dalam satu perangkat. Teknologi ini menggunakan HDD sebagai penyimpanan utama dan SSD kecil sebagai cache. Data yang sering diakses akan otomatis disimpan di bagian SSD, sehingga dapat meningkatkan kecepatan akses tanpa menggunakan SSD penuh yang lebih mahal. Keunggulan dan kekurangan SSHD. SSHD adalah gabungan HDD dan SSD yang memberikan kecepatan lebih baik dibanding HDD biasa. Hal ini karena adanya cache SSD yang menyimpan data yang sering diakses, sehingga proses seperti booting dan membuka aplikasi menjadi lebih cepat. Selain itu, SSHD memiliki harga yang lebih terjangkau dibanding SSD dengan kapasitas besar, serta tetap menawarkan ruang penyimpanan yang luas. Meskipun lebih cepat dari HDD, performa SSHD tetap di bawah SSD karena sebagian data tetap diakses melalui komponen mekanik. Kecepatannya juga tidak selalu stabil karena bergantung pada cache. Selain itu, SSHD masih rentan terhadap kerusakan fisik dan memiliki cache SSHD yang terbatas, sehingga tidak semua data bisa diakses dengan cepat. Ini adalah HDD. HDD merupakan teknologi penyimpanan yang sudah lama digunakan dan masih populer hingga saat ini. HDD bekerja menggunakan piringan magnetik
yang berputar dan head yang bergerak untuk membaca dan menulis data. Kecepatan HDD ditentukan oleh putaran disk yang diukur dalam RPM, rotation per minute, biasanya 5.400 RPM atau 7.200 RPM. Semakin tinggi RPM, semakin cepat proses akses data. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan HDD. HDD memiliki keunggulan utama pada harga yang relatif murah dengan kapasitas penyimpanan yang sangat besar, bahkan bisa mencapai beberapa terabyte. Hal ini membuat HDD sangat cocok digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah banyak seperti video, foto, dan file arsip. Selain itu, HDD masih banyak digunakan karena mudah ditemukan dan kompatibel dengan berbagai perangkat komputer. Di sisi lain, HDD memiliki beberapa kekurangan, terutama pada kecepatan yang lebih lambat dibandingkan SSD karena masih menggunakan komponen mekanik. Selain itu, HDD lebih rentan terhadap kerusakan jika terkena benturan, serta menghasilkan suara dan panas saat digunakan. Konsumsi daya yang lebih besar juga menjadi salah satu kelemahan HDD, terutama pada perangkat seperti laptop. Selanjutnya ada NVMe. NVMe adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk SSD agar dapat memanfaatkan kecepatan tinggi dari jalur PCIe. Berbeda dengan SSD data yang memiliki keterbatasan bandwidth, NVMe mampu memberikan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi serta latensi yang lebih rendah. Keunggulan dan kekurangan NVMe. NVMe atau Non-Volatile Memory Express merupakan teknologi storage modern yang menawarkan kecepatan transfer data sangat tinggi karena menggunakan jalur PCIe. Dibanding SSD SATA, NVMe mampu bekerja beberapa kali lebih cepat dengan latensi yang sangat rendah. Hal ini membuat NVMe sangat cocok digunakan untuk kebutuhan berat seperti gaming, editing video, dan pengolahan data besar. Selain itu, NVMe juga mampu menangani banyak proses secara bersamaan dengan efisien. Meskipun memiliki performa tinggi, NVMe memiliki harga yang lebih mahal dibanding SSD SATA maupun HDD dengan kapasitas yang sama. Selain itu, NVMe cenderung menghasilkan panas lebih tinggi saat digunakan secara intensif, sehingga membutuhkan pendinginan yang baik. Tidak semua perangkat mendukung NVMe, sehingga pengguna perlu memastikan kompatibilitas motherboard sebelum menggunakannya. Selanjutnya adalah tabel perbandingan antara HDD, SSD, SSHD, dan NVMe. Dari aspek teknologi, HDD menggunakan piringan, sedangkan SSHD menggunakan HDD ditambah cache SSD, sedangkan SSD menggunakan flash memory, dan NVMe menggunakan flash dan PCIe. Dari segi kecepatan, HDD sangat lambat, sedangkan SSHD sedang, SSD cepat, dan NVMe sangat cepat. Dari aspek kecepatan R/W, HDD kurang lebih 80-160 MB per second, sedangkan SSHD kurang lebih 100-200 MB, SSD kurang lebih 400-550 MB, sedangkan NVMe kurang lebih 1.500-7.000 MB. Dari segi harga, HDD murah, SSHD sedang, SSD mahal, dan NVMe lebih mahal. Dari segi kapasitas, HDD sangat besar, SSHD besar, SSD sedang, dan NVMe sedang. Dari segi ketahanan, HDD rentan, SSHD cukup, SSD tahan goncangan, dan NVMe sangat tahan.
Dari konsumsi daya, HDD menggunakan daya sangat tinggi, SSHD sedang, SSD rendah, dan NVMe rendah. Dari segi suara, HDD sangat berisik, SSHD sedikit suara, SSD tidak berisik, dan NVMe tidak berisik. Apa itu HDD SAS? HDD SAS atau Serial Attached SGCI adalah jenis hard disk yang dirancang khusus untuk kebutuhan server dan enterprise, bukan untuk penggunaan komputer biasa. SAS merupakan pengembangan dari teknologi SGSI yang lebih modern dengan performa dan keandalan yang lebih tinggi dibanding HDD SATA. HDD SAS memiliki kecepatan putaran yang lebih tinggi, biasanya berkisar antara 10.000 hingga 15.000 rpm, sehingga mampu mengakses data lebih cepat. Selain itu, SAS mendukung multi-user access, artinya banyak pengguna atau sistem dapat mengakses data secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan. Hal ini membuatnya sangat cocok digunakan di data center, server perusahaan, dan sistem database besar. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan HDD SAS. Dari segi keandalan, HDD SAS dirancang untuk bekerja 24 jam non-stop dengan tingkat error yang lebih rendah dibanding HDD biasa. SAS juga memiliki fitur seperti dual port yang memungkinkan satu drive terhubung ke dua sistem sekaligus untuk meningkatkan redundansi dan keamanan data. Namun, HDD SAS memiliki harga yang lebih mahal dan biasanya kapasitasnya tidak sebesar HDD SATA. Oleh karena itu, penggunaannya lebih difokuskan pada lingkungan profesional yang membutuhkan kinerja tinggi, stabilitas, dan keandalan, bukan sekadar kapasitas besar. Selanjutnya adalah perbedaan USB. USB versi 1 merupakan generasi pertama dari teknologi USB yang diperkenalkan dengan kecepatan transfer data yang sangat rendah, yaitu sekitar 1,5 Mbps hingga 12 Mbps. Karena keterbatasan tersebut, USB versi 1 hanya cocok digunakan untuk perangkat sederhana seperti keyboard dan mouse. Saat ini, flash disk dengan USB versi 1 sudah tidak digunakan lagi karena tidak mampu memenuhi kebutuhan transfer data modern. Sedangkan USB versi 2 adalah pengembangan dari USB 1 yang menawarkan peningkatan kecepatan yang signifikan, yaitu hingga 480 Mbps. Teknologi ini menjadi standar yang paling banyak digunakan selama bertahun-tahun karena cukup stabil dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Meskipun masih digunakan hingga sekarang, kecepatan USB 2 mulai terasa lambat untuk memindahkan file berukuran besar seperti video atau aplikasi. Sedangkan USB versi 3 merupakan generasi lebih modern dengan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi, yaitu hingga 5 Gbps. Selain itu, USB 3 juga lebih efisien dalam penggunaan daya dan mampu mentransfer data dalam jumlah besar dengan lebih cepat. Ciri khasnya biasanya terdapat warna biru pada port atau konektornya. USB 3 juga kompatibel dengan versi sebelumnya, namun kecepatannya akan menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.